Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan nikmat umur, nikmat kesehatan, walaupun dalam keadaan sakit tetap hadir di masjid ini. Semoga inilah menjadi sebab semoga penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 14 tahun lebih kurang, Bapak Ibu. Waktu itu Rasulullah sudah tidak lagi mengembala kambing. Tapi ketika sahabat bertanya, kenapa para nabi dan rasul ini rata-rata mengembala kambing? Dijawab oleh Rasulullah, karena kambing mengajarkan kesabaran. Karena kambing binatang yang paling sulit untuk ditaklukkan. Jadi belajar sabarnya dari mengembala kambing itu. Jadi kalau kita pergi ke Bulim, tengok pengembala kambing itu, murah senyum rata-rata, kan udah letih sama kambing itu, karena seluruh sifat buruk manusia ada pada kambing. Kambing dikasih dia makan daun pisang dimakannya, batang pisang itu ditanduknya. Itulah kambing. Ibaratnya waktu berutang, tanggung ramah, pas kita tagih nanggung, dia kan sama manusia. Jadi itulah untuk melatih kesabaran para nabi dan rasul, itu dengan mengembala kambing. Nah, berarti dari mengembala kambing ini, Abu Thalib adalah punya toko kecil-kecil di Mekah. Kata Rasulullah, paman biarlah aku yang menjaga toko paman ini. Itulah awalnya Rasulullah mengasah kemampuannya dalam berdagang. Begitu Rasulullah menjaga toko itu, Pak, diterangkanlah Rasulullah lah sapa, senyum seperti yang orang sekarang jualan namanya, menyapa, senyum, sabar menghadapi konsumen, kemudian menjual barang sesuai dengan mutunya. Sehingga Rasulullah menemukan kayaknya aku memang di bidang perdagangan inilah yang cocok. Kita ini semua kalau ketemu bidang yang cocok, sedikit tenaga, duitnya banyak jadinya. Jadi siapapun Bapak Ibu yang berhasil menjadi pedagang itu, kalau memang udah di situ bidangnya, bergerak sedikit, kerja sedikit, dagangannya laris, karena memang itu bidangnya. Setelah itu mulailah Rasulullah berdagang keliling di Mekah, dari toko, kemudian jemput bola lagi, Pak. Itulah dagang sekarang Ibu ya. Dan bisa ditunggu aja, dijemputlah lagi bola itu. Di Jakarta sudah banyak mall tutup, mall sepi, karena banyaknya orang sekarang dagang online, Pak. Grosir langsung online. Apakah banyak orang dapat barang lebih murah, jadinya itu yang membuat mall tutup. Semenjak banyak kajian online juga, masjidnya sepi kalau pengajian. Jadi di masjid pun
ikutlah dia. Cuma karena kita tahu mengaji langsung berhadapan, langsung datang, itu berkahnya berbeda. Makanya tetap ramai orang pergi pengajian, sekalipun pengajian online itu banyak. Karena bertemu ini jauh lebih besar barokah, dapat pahala majelis ilmunya, duduk iktikafnya, jadi lebih banyak dapatnya kita. Mulai Rasulullah jemput orang pergi ke sana, pergi ke sini sambil terus jualan. Disitulah terbukti mulai punya dapat nama Rasulullah karena kejujurannya dalam berdagang. Ini sangat mahal dalam Islam, kejujuran itu. Kalau sempat orang dagang jujur, kualitas bagus, dalam gang pun jualan terjadi sama orang. Di Pekanbaru banyak kedai-kedai kecil takut sama Indomaret, takut sama Alfamart. Di Madura Alfamart, Indomaret laku, yang laku justru warung kecil. Apa yang dijual Indomaret itu yang dijual semua dengan harga pasti di bawah Indomaret. Lengkap barang-barangnya semua, dia buka 24 jam bulan aku Indomaret di Madura. Jadi dikatakan lawan-lawan, Indomaret bayar kita jadinya susah lagi. Rupanya enggak, orang Madura bersiasat itu, dilengkapkannya barangnya, dibersihkannya tokonya, disusunnya bagus-bagus. Padahal tak pakai itu, tapi tetap dicari orang karena lebih murah pasti. Apapun Indomaret itu dia pasti lebih mahal daripada warung biasa. Tapi kenapa orang Pekanbaru suka ke Indomaret? Bersih, terang, susunan barang jelas, AC itu terus. Orang kita punya swalayan, lampu mati Pak, AC itu gimana orang mau tenang di dalamnya. Jadi kalau kita mensiasati ternyata bisa. Mulai dari Rasulullah dapat nama, kejujurannya, cara dia berdagang, ramah, melayani, mulai viral Rasulullah tentang kejujuran beliau ini. Jadi buah bibir lah sama orang. Umur 20 tahun, pamannya pula yang mengatakan, Muhammad, orang sekarang mau pergi berdagang ke Syam, sudah saatnya kau go internasional dagang. Pergilah kau berdagang ke Syam, bawa barang-barang orang Mekah ini untuk dijual di Syam. Kata Rasulullah, paman, pedagang Mekah ini mereka orang-orang hebat. Kalau untuk berdagang ke luar negeri itu mereka memilih orang-orang yang sudah pengalaman. Sementara aku baru sering berdagang lokal ini. Kau coba melamar ke Khadijah. Kau kan sudah sering juga bawa barang-barang Khadijah. Nah, jadi jauh sebelum Rasulullah dengan Ummul Mukminin Khadijah ini Pak, Rasulullah sering juga bawa barang Mukminin Khadijah, bawa jualan. Dan pengakuan Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah ini sering memberikan lebih kepadanya secara diam-diam, apakah itu makanan atau uang. Karena ditengok Rasulullah ini berdagang memuaskan, ibaratnya sering dikasih bonus. Kita ada karyawan itu kadang kalau dinaikkan gaji takut dia oke lah bulan ini bagus penghasilan, belum tentu bulan depan, makanya diganti dan disebut dengan bonus. Kalau ramai kasih bonus. Cuman orang kita ini kadang kalau jadi bos itu pokoknya betul-betul sehari karyawannya kerja sama dia, sehari itu harus kerja walaupun tak bidang dia, sampai cuci mobil bosnya dia juga, suruh nyapu rumah dia juga, kalau itu kerja. Itu kadang jahat orang kita nih. Saya udah pernah ketemu nih dengan pengusaha Pekanbaru yang seperti itu.
sholat, rajin, sedekah. Karyawan seluruhnya tinggal di rumah dia yang laki-laki, bukan karena dia baik masih tempat tinggal, supaya bisa dia memanfaatkan, nyuci kolam, nyuci mobil, nyapu, minum air putih aja kan tidak boleh di rumah dia. Ustaz, wah terkejut saya karena di masjid tamu rajin sedekah, rupanya sama karyawan sendiri pelit. Ada rupanya namanya macam ini. Nah, itulah gaya umum mukmin itu Khadijah. Banyak penjualan, kasih bonus. Senanglah orang sama kita tuh. Lehernya dikasihnya tuh itu ibaratnya. Begitu kata paman Rasulullah ini, daftarlah sama Khadijah. Maka kata Rasulullah, maaf paman, aku tidak mungkin untuk pergi kepada Khadijah bertanya untuk membawa barang yang kesal. Karena Khadijah itu dia punya anak-anak buah yang tangguh. Kalau untuk berdagang ini, kalau untuk keluar negeri tidak mungkin aku yang dipilihnya. Kata pamannya, kau belum kau coba lagi, udah mundur. Kalau nggak sempat juga pun tapi berdebat dengan Rasulullah. Di mana-mana kita datangi dulu, nanti kita baru tahu masalahnya. Kata Rasulullah, aku itu yang tidak bisa paman. Kalau memang rezeki aku, Khadijah nanti yang akan meminta aku. Oh, betul Muhammad. Kita yang datang itu kerja itu bukan kita yang menanti. Ya, ada apa-apa paman. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita harus membaca situasi sebelum kita meminta pekerjaan. Contohnya rata-rata di Pekanbaru ini kerja itu berdasarkan koneksi kenalan. Datang orang Pekanbaru dibuat lamaran, habis beli lamaran ada terima orang mudah kadang-kadang tuh. Jadi kalau kita kenal dia ini anak si Anu itu baru memang itulah tempatnya itu memang harus kenal kita. Datang orang pergi cari kerja Pekanbaru, buat lamaran sana, buat ada habis 300.000 buat lamaran itu dipanggil pun tidak. Saya kasih tahu sama dia, selain kita memohon kepada Allah, kalau memang kita tidak ada koneksi juga, mohon sejadi-jadinya kepada Allah. Karena di Pekanbaru atau dimanapun, kalau tanpa ada kita kenal koneksi itu sulit. Dan tengok orang di jasa kita. Itu kalau itu anak sian bawa itu baru dibedakan nanti maka. Mereka dengan cara seperti itu. Nah, kalau Rasulullah, kenapa Rasulullah merasa yakin? Aku berdagang jujur, aku berdagang murah senyum, aku sabar dalam melayani orang. Ya udahlah, biar aja aku di Mekah ini berdagang. Ternyata kalau orang yang seperti ini pekerjaan yang akan mencari dia. Kalau orang jujur berkualitas, kadang masa pensiunnya pun ditambah lagi Pak, tetap dipakai lagi. Kalau orang yang bagus kerjanya, dia tidak perlu buat surat lamaran, pekerjaan yang akan meminta. Jadi jangan paksa anak bapak ibu yang baik-baik. Anak-anak dipaksa barangnya. Dia belajar sangat baik, dia berkualitas, santai, pekerjaan yang akan mencari dia. Jangan dipatah-patahkan, itu seperti Abu Thalib tadi. Kalau tidak pergi kok keluar, gimana mau dapat kerja? Susah nanti. Kalau dia memang baik, dia yang akan dipakai orang. Jadi tugas kita ini banyak. Kalau kita berdagang, ini kata Rasulullah, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Nah, memang itu Pak, perdagangan itu 9 dari 10 pintu rezeki. Kalau misalnya kita bagus, kita berdagang, maka kemungkinan rezeki semakin bertambah itu besar.
satu di pertukangan. Nah, kalau pertukangan itu dia lebih ke dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya berdagang itu 9 pintu rezeki terbuka semua, itulah dasarnya perdagangan. Setelah itu Bapak Ibu, Ummul Mukminin Khadijah ini cerita dia sama kawannya. Aku kalau Muhammad maulah membawa dagangan aku ke Syam. Kalau orang lain aku ubah 2 ekor unta. Tapi kalau sempat Muhammad yang bawa dagangan aku, 5 ekor unta aku kasih. Kita kasih dia fasilitas yang menyiapkan pakaian dia di jalan, makanan dia diurus, di mana dia menginap dikasih. Itulah ternyata betul banget. Kalau orang jujur ini dicari orang, kemudian dikasih orang fasilitas. Pergilah salah satu suruhan Ummul Mukminin Khadijah pergi ke rumah Rasulullah. Bertanyalah kepada Abu Thalib, Paman Muhammadnya ada di dalam. Mengapa nyonya suruh nanya ke Muhammad, mau tidak dia membawa dagangan ke Syam? Di situ terdiam Abu Thalib. Betul rupanya kata Rasulullah, kalau kita sudah berkualitas itu orangnya di kita. Apa kata suruhannya Muhammad? Kata nyonya, kalau kau yang membawa dagangannya ke Syam, kalau orang biasa kan dikasihnya 2 ekor unta, kalau kau 5 ekor unta. Terus nanti ada yang ngurus pakaian, ada yang ngurus makanan, pokoknya kau tinggal dagang aja lah. Nah, itulah yang namanya Pak. Oke, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah, artinya memang manusia ini kadang berbeda perlakuannya. Untuk orang seperti Rasul, dia tidak bisa sama. Kan ada orang kadang di perusahaan Pak, tapi dibeda-bedakan gaji. Ya, karena kita mungkin kurang berkualitas, itu sebetulnya. Kalau kita berkualitas pasti mahal. Macam kita lihat Pak, UAS tidak pernah menentukan tarif berapa dia kalau ceramah. Tapi Bapak Ibu tahu kadang berapa sampai dikasih orang ratusan juta. Karena apa? Beda kualitasnya. Nah, itu maksudnya itu. Ustaz Adi Hidayat beda, Ustaz Hanan Ataki beda. Nah, jadi memang tidak pula salah ya orang-orang membedakan itu, karena memang orang melihatnya dengan cara yang berbeda. Ini kadang karyawan agak kecil hati, bahwa segini dikasih. Karena manusia itu memang berbeda perlakuannya, tidak bisa sama. Semakin dia berkualitas, semakin pula dia dihargai oleh orang lain. Macam Lontong itu kan, sekali aja dia ngomong melawan 40 juta itu. 30 menit itu hitungnya per jam, 1 jam ya berapa atau apa. Kualitas berbeda. Nah, jadi kita jangan diri sama orang, pantaskan diri kita akan dihargai oleh orang. Itu sebetulnya. Jadi memang ada orang biasa 2 ekor unta, tapi kalau Rasulullah ini mau 5 ekor unta, beda perlakuannya. Dan ini pelajaran juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai bos dalam perdagangan yang punya toko, anak buah jujur, perlakukan lebih. Karena mencari orang seperti itu susah Pak. Nanti kadang kita punya orang jujur, kita manfaatkan pula Pak. Nah, dia itu nggak jahat, dia kasih segitu dia menjadi. Lihat Raffi Ahmad menggaji orang kepercayaan, dia dibikinkan rumah 5 miliar, kendaraan dikasih apa. Masa kita yang orang agama kadang tak mau buat macam itu. Orang tahu agama, dia ke karyawannya. Orang yang biasa-biasa dalam agama, tengok karena Raffi Ahmad itu yang membantunya, nama asistennya Mary itu dari nol Raffi Ahmad sampai berhasil. Dan dia juga malah Raffi Ahmad menanya, berapa gaji yang kau mau? Dia yang menentukan gajinya. Jadi kita kalau dapat karyawan jujur,
beri dia Pak, kapan perlu 2 kali lipat dari anggota biasa. Itu yang orang bertahan jadinya. Jadi karyawan jujur, memperlakukan lebih, kasih dia lebih. Ini makin dapat orang kepercayaan, makin susah itu orang itu, dia makin kaya aja Pak. Apa jauh beda itu antara tuannya dengan apa jadinya Bu ya. Saya terharu ada seorang pembantu yang dari bayi anaknya diasuh sama pembantu itu. Setia membantu sama dia. Jadi pas pembantu ini pulang kampung, udah dikasihnya gaji Pak, bibi ingat dari susah saya bibi jaga anak saya, kadang tak digaji karena saya susah penghasilan. Sekarang saya sudah kaya, bibi tetap mendampingi saya, tidak pernah ada bibi berharap-harap lebih dari apa yang bibi dapatkan tiap bulan. Sekarang bibi mau pulang kampung, ini ada sedikit oleh-oleh kain untuk bibi. Oh terima kasih, ada dalam tas. Dibuka atas itu duit isi semua, ada tanggung penuh atas itu, menangis membantu yang dibuatnya. Jadi diharapkan orang-orang yang tahu agama justru harus lebih baik lagi memperlakukan karyawannya yang jujur, yang berkualitas. Kemudian berangkat Rasulullah. Rasulullah berangkat itu bersama seorang pembantu. Nama pembantu ini Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Kadang-kadang nama masing-masing bangsa itu kan beda-beda ya Pak. Kita di Indonesia ini aja biasa nama rezeki itu laki-laki, rupanya ada perempuan namanya rezeki. Jadi tidak mengaruh masalah nama dulu, orang sampai kawan Rasulullah itu ya datang jauh-jauh sama perempuan namanya Maisarah, tapi dia laki-laki. Nah begitu berdagang itu Rasulullah punya teori berdagang waktu di Syam. Dibiarkannya kawan-kawannya habis dulu. Nah dia tangguh jualan. Sampai di Syam, dia kan suka berteriak-teriak. Kalau rame-rame itu kan berteriak-teriak jadinya. Makanya kadang kalau kita masuk pasar pusat dulu gelisah, kita juga sepanjang jalan tuh bahkan segala paling untuk kau telinga di karena apa namanya memang harus seperti itu kan kalau dagang seperti itu kan memang harus seperti itu disambut segala berapa bukan ini Kak? 350 aja tawar lah Kak. Kayak mana mau nawar barang 50.000 dikasih 350.000, kayak macam mana mau nawar ya? Nanti kita tawar nggak bisa 200, belum dapat lagi Kak, tambah lah 5.000 lagi, baru banyak tuh orang. Iya, ada abang tidak balik macam itu lah. Makanya heran saya kenapa sering kebakaran pasar-pasar ini. Karena memang disitulah iblis menancapkan benderanya. Banyak apa? Kenapa mall jarang terbakar? Mall orang ada penipuan, harga barang ada, diskon sekian, silakan beli. Tidak suka, tidak masalah. Tapi minggu di pasar-pasar itu kan tidak jelas kadang. Kadang macam rugi lah dijual. Janganlah kasih tahu orang-orang ya terus ini saya jual masalah ini tipis betul nih karena ada pecah telur, udah menipu. Pantas banyak banget. Ada ibu-ibu pengajian dijualnya lagi kawan pengajiannya. Ini ya famili suami saya baru pulang dari Abu Dhabi, jadi dibawanya lagi jilbab ini berapa nih Kak? Itulah kalau kita karena kita sama pengajian ini saya tak mau pulang, saya berjual sebetulnya. Jadi kalau saya membantu aja ini harganya rupiah kita 200.000, bisa bayar 3 kali kayak apa pula salah bayar aja lah 50.000
pertama menurut ibu-ibu pengajian itu ibu ini pahlawan loh Pak, ini baik betul. Ada satu ibu jangan jaga keramaian wajib waktu 35.000 harganya banyak Pak. Sejak itu asal ibu tidak cece ibu ibu Abu Dhabi beberapa mana itu Pak. Jadi itu kena ibu pasar sebentar terbakar. Menurut kita itu bagus kayak gitu tuh untuk dapat padahal keberkahan hilang tanpa kita sadari. Nah Rasulullah anti teriak-teriak. Dibiarkannya laki-laki dia dulu selesai kawan-kawannya habis baru Rasulullah juga. Dia tak perlu teriak lagi. Ini barangnya ini kekurangannya, ini barang ini kekurangannya, ini kelebihannya. Jadi Rasulullah itu sangat mengenal barang dagangannya. Kita kalau belanja pandai orang untuk menjelaskannya apa ini kelebihan produk ini, kekurangannya ini. Akhirnya enak kita belanja rewardnya. Ini apa kelebihannya? Itulah kan tahu pula saya katanya bos yang tahu ada nanti kita dibuat itu. Misalnya kita belanja memasak nasi, bukan mereknya beda-beda, ada bahkan Miyako, ada Cosmos, ada Philips, ada Panasonic. Nah, kalau pandai orang itu menjelaskan, enak kita beli barang dari apa? Ini tinggal kok harganya segini ya, segitu pula kita logo, segitu pula itu loh muncul. Jadi kalau orang ingin mendapatkan berkah dagang itu yang harus dijaga itu mutu. Kita kalau jalan darat Pekanbaru ke Jakarta, rumah orang makan di rumah makan Padang, ngeri. Pokoknya di hantamnya konsumen ini. Makanya kalau sampai disebut sama orang jangan sampai makan di rumah makan Padang. Kalau perjalanan dari darat Jakarta azab bayarnya nasi 15.000 ya 40 60 awak tetap makan mau apa lagi Pak jadi akhirnya bentuknya awalnya ramai ya enak ada tapi semua orang udah ngomong Pak sepi mungkin tutup tidak ada orang berani makan. Itu hilang keberkahan jadi. Dan bila kita katakan kok bisa kena segini ngamuk pula dia Pak. Nah itu habislah berkah perdagangan seperti itu. Nah Rasulullah habis barangnya banyak lawannya begitu pulang ke Mekah. Nah nanti bawa barang yang dari Syam yang tidak ada di Mekah dibawalah. Jadi tidak ada ruginya pergi bawa barang, pulang bawa barang. Ada dulu orang Pekanbaru ini Pak, dibawanya anak-anaknya pergi liburan ke Jakarta sekeluarga pakai pesawat. Pulangnya dia beli mobil second di Jakarta yang dia tahu harganya lumayan sampai di Pekanbaru. Pulang dari darat Pak, sampai Pekanbaru posisi mobil itu dijual untuk seluruh biaya operasionalnya. Itu bagus tuh Pak, jadi tidak ada ruginya kita. Pergi pedagang sini, nanti barang yang tak ada di sini bawa ke sini. Saya ingat dulu kalau ke Bukit Tinggi itu apa yang saya buat di Pekanbaru kita yang berenjak karena tidak ada di Bukit Tinggi. Jadi itu untuk biaya operasional kan. Karena kita ada kesabaran itu kecil Pak, tapi tidak ada di Bukit Tinggi itu. Pernah juga saya masukkan bantal ke Bukit Tinggi itu, dia ke pasar atas sama kampung Cina. Bantal Dangkron, waktu itu tidak ada masuk di Bukit Tinggi. Kalau masuk dari Bandung harganya mahal. Nah, jadi pakai kargo, ini Pekanbaru, masukkan ke Bukit Tinggi. Wah itu dah saya bilang, kalau orang sana tidak ada masuk bantal Dangkron, Pekanbaru udah ramai, udah banyak masuk bantal Dangkron.
apa yang ada itu yang dibawa. Jadi paling tidak Pak, tidak banyak keluar ongkos kita. Jadi itu cara Rasulullah membawa pulang pangan yang dari Syam, bawa pulang dijual pulang di Mekah. Di situ lalu apa kata Maisarah ini, Muhammad ini anehnya, dia orangnya itu jujur, kemudian bersih, menjaga diri, sopan. Jadi ini pribadi Rasulullah yang dinilai oleh Maisarah, jujur, bersih, menjaga diri, sopan. Dia berdagang jujur, mengambil untung sewajarnya sesuai dengan kualitas. Kemudian bersih, bersih ini apa? Rasulullah sering mengatakan kepada para sahabat, jadilah kalian seperti tai lalat di tengah-tengah pipi. Tai lalat ini kan bisa jadi pemanis, Pak. Asal jangan sebesar tinju aja Bu ya. Kalau kecil dia Pak, pemanis Pak. Maksud Rasulullah kalian itu berbeda, mesti bersih. Kenapa WC perempuan lebih bersih, tidak berbau daripada WC laki-laki di masjid? Karena perempuan pipisnya jongkok, padahal sebetulnya dalam Islam laki-laki dan perempuan pipisnya jongkok. Sampai kata dokter, laki-laki yang pipisnya jongkok dia terbebas dari penyakit prostat. Tapi kalau dia tegak bisa kena prostat, sebab badan berat ditahan sama kaki dalam keadaan berdiri menahan berat badan, dia kencing. Itu yang membuat kena prostat. Kalau kencing dia dari masjid dia berdiri, laki-laki itu mana-mana begitu Pak. Kembali yang Islam di sini, tentu yang tempel-tempel di situ tuh. Saya perhatikan WC anak-anak sekolah juga. Kalau udah kosong sekolah tuh Pak, saya cari WC-nya WC perempuan karena itu lebih bersih. Kalau WC laki-laki semerbak. Kalau mau menangis masuk dalam itu tuh kan pipis berdiri gitu. Jadi Rasulullah tuh mengajarkan kita tuh bersih. Rasulullah tuh ya, kalau bercermin dia dekat air sampai dicemooh sama Muhammad bin Aisyah. Laki-laki begini juga dari Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Allah itu maha indah dan Allah itu menyukai keindahan. Kadang kami laki-laki ini Bu, karena udah laku rasanya, udah punya istri, kurang bersih ini Bu. Kadang tak mandi bahkan mantan istri ke pasar tuh Bu, pakai baju bersih, tak mandi, muka-muka bantal baru tuh agak kusut. Sampai selesai murah ini Bu, tak baik rasanya di belakang tuh, baik sebetulnya. Tapi macam mana laki kita, kalau mana itu seberapa kan? Tak mau lagi ada Pak. Maka kata Imam Abbas, wahai para laki-laki, berdandanlah kalian sebagaimana kalian ingin istri kalian berdandan untuk kalian. Macam Bapak Ibu ini Pak, bersih-bersih Pak. Agak-agak Bapak belum udah tua-tua nampak bersihnya. Ini kadang anak-anak muda berserah untuk nanti Bapak subuh udah nampak wajah ceria bersih itu Pak. Itu yang ada kalau kita mengaji ini banyak kita tahu jadinya. Karena itu usul masai pernah saya ceramah di kantor. Pertama istrinya nanya Pak, saya ada ketemu istrinya Bu, Ustaz bagaimana kalau suami kita itu singlet aja dia Ustaz, kadang malulah kita bau badan busuk Ustaz, jarang mandi, kita mau kasih tahu segala kita jadinya. Saya jawab, seharusnya ibu komunikasikan sama suami ibu, karena ketika suami ibu bilanglah sama dia, mandilah bang, bersihlah. Orang ketawa, padahal saya serius Pak. Kalau suatu laki-lagi nanya Ustaz, mau nanya Ustaz,
Apa hukumnya istri kalau ke kantor berdandan-dandan ya Ustaz, di rumah mandi jam 12 pakai tas terobek kerja Ustaz, wah rupanya yang nanya pertama tadi istrinya Pak, yang nanya kedua suami sama-sama kotor dua-duanya. Inilah Islam itu mengajarkan kita untuk bersih. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.